Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita mencoba mengulas perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang bersifat darurat yang mulai diberlakukan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 3 Juli sampai dengan rencananya tanggal 20 Juli. Namun hal yang sangat ironis terjadi ketika batasan kegiatan masyarakat ini dilakukan hanya dititik beratkan kepada warga negara Indonesia. Jadi kerasnya secara domestik, namun secara internasional tidak. Buktinya di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 228 orang tenaga kerja asing masuk Indonesia. Di tengah KMM ini sedang diberlakukan, apalagi PKMM bersifat darurat. Kalau bersifat darurat harusnya kan pemerintah mampu melakukan tindakan-tindakan task force, artinya melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa untuk mendukung PKMM darurat ini. Namun yang terjadi malah ada diskriminasi terkait antara WNI dengan WNA. Dengan masuknya sekitar 228 dan diduga dari beberapa negara, itu paling banyak dari Cina. Ada sekitar 148. Saya baca di kompas.com. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat ironis dan patut diduga bahwa ini memang sebuah permainan. Karena setelah ramai diperbincangkan di media sosial terkait masalah kedatangan warga negara asing ini di Sulawesi Selatan, Bapak Luhut selaku Menko Perekonomian juga Panglima daripada penanganan PKMM darurat ini di Jawa Bali. Lantas hari ini mulai tanggal 6 Juli itu WNA masuk RI wajib menunjukkan kartu vaksin dan atau PCR mulai tanggal 6 Juli. Ini ada di CNN saya baca. Ini artinya saya pikir Pak Menko kita ini licik. Di mana letak kelicikannya? Karena sejujurnya kalau bicara terkait masalah PKMM darurat ini harusnya berlaku sejak tanggal 3 Juli. Karena dia memiliki informasi penuh, karena dia sedang berkuasa sebagai Menko Perekonomian juga sebagai Panglima penanganan kasus apalagi ini PKMM darurat ini di Jawa Bali, maka seenaknya aja dia buat aturan. Harusnya WNA yang hari ini ditemukan di Solo harusnya dipulangkan karena sangat berpotensi membawa virus-virus COVID-19 varian baru. Ini yang tidak bisa dibenarkan. Disinilah letak kelicikannya Pak Luhut ini karena membuat aturan ini setelah tanggal 3. Jadi WNA-nya masuk dulu, setelah masuk baru dia keluarkan aturan tanggal 6. Jadi setelah rombongan-rombongan selanjutnya nanti bisa diatur setelah lewat PKMM darurat ini untuk masuk. Ini logika rakyat sederhana aja yang membahas ini. Jelas sekali ini sebuah langkah-langkah yang menurut saya mencederai perasaan hati dan rakyat Indonesia yang hari ini semuanya serba dibatasi pergerakannya. Sudah banyak loh, sebelum PKMM darurat ini berlaku aja sudah 40% yang daging sapi di DKI Jakarta itu sudah mengalami kebangkrutan. Belum lagi kaum-kaum buruh. Akibat daripada kebijakan Covid dan Undang-Undang Omnibus Law, selama 2 tahun ini upahnya terkatung-katung, tidak jelas. Bahkan dengan gencarnya orang Kementerian Tenaga Kerja bahkan Apindo yang menyatakan bahwa sudah saatnya tahun 2021 ini sebagai tahun pemagangan. Ini apa-apaan? Bukan malah semakin mensejahterakan kaum buruh dengan dimagangkan, tapi malah semakin dilemahkan karena pekerjaannya sama dengan karyawan tetap di pabrik, namun upahnya jauh berbeda, hanya diberikan sekitar 80%. Jadi bayangkan sebuah kelicikan daripada dunia usaha ini memanfaatkan situasi COVID-19 ini. Dan itu perlu jujur aja ya, kita selaku serikat pekerja serikat buruh ya harus melakukan perlawanan terhadap hal ini. Nah, kembali kepada kebijakan Pak Luhut tadi,
bahwa di sini letak kelicikannya tadi, yang sebelumnya tanggal 3 dia masukkan dulu ini WNA asing ini yang sebanyak 228 orang ini ke Sulawesi Selatan. Saya nggak tahu lagi beberapa daerah-daerah lain. Yang jelas intinya seharusnya penerbangan, jalur penerbangan internasional pun harusnya ditutup. Karena ini sudah bersifat darurat. Kalau darurat, emergensi, ya kan? Ya itu segala sesuatu yang bersifat berpotensi kemungkinan mendatangkan virus atau terjadi penularan virus harus ditutup. Jangan cuma masyarakat yang dihimbau. Tapi apa yang dilakukan oleh para pejabat kita malah melanggar aturan yang dibuat sendiri. Ini sebuah bentuk inkonsistensi daripada aparatur pemerintahan hari ini, terutama Pak Menko kita ini melalui juru bicara dia menyatakan itu akan mengeluarkan aturan WNA tanggal 6 Juli. Kok 6 Juli? Harusnya kan sebelumnya, dan itu harusnya juga dibuat dalam instruksi presiden bahwa seluruh akses udara itu ditutup total sampai tanggal 20. Lain hal misalnya sebuah pejabat negara yang datang berkunjung ke Indonesia dan itu jika dianggap penting oleh pemerintah itu sah-sah saja, tapi ini tenaga kerja asing lagi. Tenaga kerja lokal Anda tidak berikan kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek di sana, malah memberi ruang kepada tenaga kerja asing. Ini yang semakin bikin sakit hati kita ini sebagai kaum buruh, terutama pribumi. Ya seharusnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan kepastian kerja kepada rakyat Indonesia. Namun faktanya hari ini lebih banyak memberikan untungan kepada tenaga kerja asing. Nah tentunya disinilah kita uji. Kalau Jokowi memang, Bapak Jokowi selaku presiden tidak tersinggung dengan pernyataan BEM UI terkait masalah Pak Jokowi the king of lip service, maka tunjukin dong di sini. Harus berani tegas memberikan sanksi kepada pejabat selevel Menko. Nah, Pak Presiden Jokowi sudah pernah menandatangani PP nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pejabat pemerintahan. Diduga sudah dengan sengaja dilakukan mendatangkan tenaga kerja asing ini pada tanggal 3 Juli. Yang sudah seharusnya PKMM darurat ini sudah diberlakukan. Harusnya tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Bahkan sejak masa pandemi saja pun penerbangan luar negeri nggak boleh lagi sebenarnya masuk ke dalam. Karena justru varian-varian baru COVID-19 ini datangnya dari luar negeri. Ini malah kok dibiarkan. Nah disinilah sekali lagi jika Pak Presiden Jokowi tidak konsisten dan komitmen dengan kebijakan-kebijakannya ini, ya wajar mahasiswa memberikan gelar kepada Pak Jokowi sebagai king of lip service, karena hanya mampu memberikan sanksi-sanksi berat kepada rakyat yang di bawah, yang hari ini sudah banyak yang menderita dengan wabah COVID-19 ini, tetapi tidak pernah memberikan sanksi-sanksi tegas kepada pejabat yang ada di atas. Jadi hukum di Indonesia ini memang tajam ke bawah tumpul ke atas. Jadi untuk apa ada hukum di Indonesia ini jika tidak ada keadilan? Karena esensi sebuah hukum tertinggi itu adalah terciptanya keadilan. Ketika keadilan tidak bisa diciptakan, ya untuk apa ada hukum? Untuk apa ada pemerintah? Untuk apa ada aparat terkait? Di mana unsur-unsur penegakannya? Jika hanya ditegakkan kepada rakyat yang di bawah, tetapi giliran pejabat di atas nggak berani macam-macam. Nah ini yang potret yang seperti inilah yang mampu memicu nanti kemarahan rakyat di kemudian hari jika hal ini tidak segera diberhentikan, karena sudah begitu banyak sebenarnya keanehan-keanehan, kegaduhan-kegaduhan, bahkan carut-marut kebijakan baik itu dari pemerintah pusat, provinsi maupun di kabupaten di seluruh Indonesia ini sangat tidak konsisten dengan aturan yang dibuat oleh para aparatur terkait itu sendiri. Nah, itu yang harusnya bisa, dan yang Pak Jokowi juga harus berhati-hati, jangan sampai patut diduga Pak Menko ini juga telah melakukan pembusukan dari dalam kepada Bapak selaku presiden, sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat yang inkonstitusional ini yang terjadi hari ini, yang diperlihatkan, dipertontonkan secara terang benderang kepada rakyat, ini makin memicu kebencian rakyat kepada pimpinan kita. Jadi tolong Pak Jokowi juga harus berani mengambil tindakan tegas terhadap Menko-nya. Dan mulai hari ini tenaga kerja asing yang ada
228 di Sulawesi Selatan itu pulangkan saja ke negaranya. Ngapain lagi ada ke sini? Bawa penyakit aja. Dan saya yakin proyek-proyek itu ada beberapa bidang itu ya mampu kok dikerjakan oleh tenaga kerja kita, tenaga kerja Indonesia. Siapa bilang tenaga kerja Indonesia tidak bisa bekerja dengan baik? Mereka bisa kok. Tinggal persoalannya kapan mereka diberikan waktu dan kesempatan untuk membuktikannya itu. Ya, kalau sekedar hanya membuat infrastruktur, ya tenaga kerja kita udah bahkan sudah ke mancanegara kok lakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tukang kita di sini banyak. Nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana komitmen, political will dari pemerintah itu sendiri. Mau nggak berpihak kepada rakyat, mau nggak berpihak kepada tenaga kerja Indonesia, mau nggak berpihak kepada rakyat dan pribumi. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menciptakan kondisi dan pekerjaan yang layak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi untuk itu sekali lagi kepada apalagi ini Bapak Jokowi di situasi kondisi yang semakin hari semakin pelik dan memanas ini. Jadi Bapak harus bersikap tegas karena jangan sampai rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk mencari keadilan itu. Dan bagi rekan-rekan buruh, pekerja, rakyat di Indonesia melihat situasi kondisi yang carut marut ini pelajaran berharga bagi kita, saudara-saudara. Inilah ketika kaum buruh dan rakyat kita kalah secara politik, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi, hukum itu semuanya pro kepada kaum pemodal, pro kepada oligarki, pro kepada partai politik, penguasa-penguasa hari ini. Tidak ada yang berpihak kepada rakyat. Jadi tolong diingatkan lagi, hari ini tugas kita semua memberikan pencerdasan dan pemahaman kepada rakyat Indonesia untuk sadar secara politik. Jadi berikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa sadar secara politik. Penderitaan, penindasan, ketidakadilan yang kita alami hari ini akibat posisi rakyat hari ini kalah secara politik. Sehingga orang-orang yang memenangkan pertarungan politik ini membuat kebijakan hukum dan ekonomi sesuai dengan kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, ini fakta yang sebenarnya yang rakyat harus sadari. Maka sadarlah rakyat Indonesia, sadarlah kalian secara politik. Kita bangun kekuatan politik untuk bisa kita lakukan perubahan-perubahan ke depan yang lebih menguntungkan rakyat Indonesia. Khususnya serikat buruh, ayo kita galang seluruh anggota kita, satukan kekuatan kita, berikan penyadaran kaum buruh, sadar berpolitik, memiliki partai buruh sendiri. Karena sesuai dengan pesan Bung Karno, bisakah kaum buruh memperbaiki nasibnya jika tidak berpolitik? Jawabannya jelas tidak bisa. Di situasi kondisi perpolitikan hari ini. Jadi buruh ketika ingin berkuasa harus kuat secara politik. Kalau tidak bisa kuat secara politik, jangan harap kekuasaan itu ada di tangan kaum buruh. Ada di tangan rakyat Indonesia. Tapi kekuasaan itu hanya ada di tangan kaum-kaum pemodal dan oligarkinya. Serta partai-partai politik yang hari ini masih bersikap feodal, transaksional. Nah, ini yang menjadi penyakit kita. Jadi sadarilah bahwa ke depan rakyat Indonesia yang hari ini tertindas, kita bangun kekuatan politik sekuat-kuatnya agar ke depan kita bisa mampu bangkit dari ketertindasan ini. Demikian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Allahu Akbar.